Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah diskusi kita yang kepira lagi, keenam ya. Nggih, Pak, keenam. Kemarin belum mau upload ya, Bibo, Kenapa, Pak? ke YouTube. Aduh, nggih, dereng. Lali tau, mesti mbok hilang nih datanya ya. Boten Ya, ada, kalau Pak. betul. Ya, alhamdulillah kita diskusi ke 6. Ya, mungkin nanti untuk diskusi ke-7 itu itu apa ya? Hari Selasa ya. Selasa tanggal Nggih, 4 ya. Saya kan paginya itu seminar hasil. Lah, nggih. pulangnya saya itu naik travel jam 7 malam. Jadi, ya mbok iso enggak aku ngono. Landing travel berarti wabarakatuh. ya lah nanti digeser apa dihapus ya. Karena anu juga, Pak. Kan minggu depan tuh kan minggu tenang, loh, Pak. Oh ya wes. Ya wes dihapus ya wi. Ya. Nggih. Soalnya kan aku itu travelku jam 7 gitu loh. Aku kan berangkat Senin, Senin jam tanggal Senin siang, terus tanggal 4 terus langsung pulang kan loh. Itu. Ya. Oke, Renhas tertutup, Pak. tertutup jamnya nanti nih setelah ini. Jadi kurang 2 tahap aku. Oh, Kurang seminar oh, hasil, kita itu sidang tertutupnya. oh gitu. Ya, ini tergantung. Aku nego nanti boleh ndak semester 5 ini lulus. Lek tetap ndak boleh ya terpaksa Februari sidang tertutupnya. Lek boleh ya 2 minggu lagi sidang tertutup. Lek boleh ya Hmm. jajal tak nego. Karena kan apa? Hmm, di aturan sebetulnya kan ndak ada minimal berapa kan ndak ada. Katanya kemarin itu waktu katanya Kaprodi waktu sidang sidang kelayakan publikasi saya itu kecepatan. Wah, gak normal ini. No. Wong di sini itu selama ini belum ada yang lulus pas 6 semester ngono lho. Katanya gitu paling cepet itu 7 semester. Nah, ngono lho. Ini katanya ndak normal, nggak enak apa piye sembuh. Tapi saja ini kan aturannya ndak ada gitu loh. Jangan coba lah. Ya moga-moga alah tahap demi tahap tak lalui dulu aja lah. Yang penting seminar hasil dulu, nanti ambil jalan kan ngono. Kan loh. Ya. Ini apa? Gara-gara saya buat paten itu akhirnya UB Mary ya terpaksa saya buatkan paten ini khusus untuk UB ini. Oke, kita diskusi. Silakan mungkin dari anu dulu aja lah. Bagaimana perkembangan dari dinamika tanah? Mungkin apa Burina atau Mas Ipip dulu silakan. Nanti baru saya cerita Nggih, anu saya, ya. Pak. Monggo. Silakan Burina. Nggih, di dinamika tanah untuk pertemuan 7 ini tadi pagi itu mahasiswa asistensi, Pak, di saya mengenai penugasannya. Sudah sampai hasilnya yang dimana nanti diimplementasikan dari tanah pasir ketika menerima beban statik sama dinamik itu seperti apa. Ya, di situ tetap berbicara mengenai cyclic hardening, softening, sama degradasinya. Hmm. Ah, Dikaitkan di situ, Pak Agatha. Oh, berarti nanti mahasiswa anu lah datanya itu dari yang hasil saya itu atau Ya, oh gitu. datanya dari hasil punyanya jenengan, tapi di running lagi di ChatGPT untuk mendapatkan data atau sorry, angka Ya. yang berbeda. Oh gitu. Berarti anu ya, angka simulasi berarti ya. Nggih, di punyanya Pak Agatha kan ada 10 siklus. Kalau mahasiswa mau buat 7 siklus, mau buat 11 siklus, ya enggak apa-apa. Jadi Oh. enggak patokannya enggak 10 siklus tok gitu loh, Pak. Hmm. Jadi datanya dari punya yang jenengan, analisisnya dari data tersebut, metodologinya menggunakan alatnya jenengan, tapi untuk pendahuluan dan misal metodologi ada pencampuran metodologi yang lain, mereka menggunakan beberapa referensi dari paper-paper, enggak apa-apa gitu. Hmm. Berarti data simulasi semua ya berarti ya. Gini, data simulasi semua. Iya, iya. Outputnya apa nanti, Brina? Poster, Pak. Poster. Apa akan Iya. dihakikan?
Boten, Oh, anu scientific aja poster. pokoknya untuk dokumentasi gitu dah ya. Bukan laporan Ya. ilmiah gitu bukan ya, poster ya. Ada posternya plus ada laporan ilmiahnya gabungan, tapi laporan ilmiahnya dibentuknya seperti ya laporan biasa Pak, ndak serinci hal ndak serinci skripsi lah intinya. Ya tetap ada pendahuluan, metodologi, hasil, kemudian pembahasan, tapi bentuknya seperti makalah biasa. Kemudian untuk merangkum itu semua dibentuknya menjadi poster. Tapi ndak di print out Pak Agatha, jadi cuma PDF aja. Oh. Tapi gini aja coba. Ini masukan saja ya. Kalau poster itu kan kalau nggak dihakikan kan percuma. Ini mungkin masukan saja ya. Nah, Oke. justru mahasiswa semester 7 itu kelemahannya dia itu apa? Saat menganalisis dan memetakan artikel sebelumnya. Nah, ini Hmm. masukin masukan saja ya. Kalau Oke. saran saya, dia itu kan ada beberapa mahasiswa yang sudah memahami bagaimana menyusun framework untuk penelitian ya atau publikasi ya. Kan itu sudah semester 7 ya, targetnya kan lulus ya. Berapa ya? Ya apa nggak mungkin ya suruh nyusun yang apa RFA yang kemarin saya terangkan waktu sosialisasi itu. Mungkin itu ya. Jadi maksudnya itu lebih ada manfaatnya. Jadi kalau itu jadi data simulasi kan. Lah, kalau itu Ya. sudah persis masuk semua, itu membuat jurnal itu tinggal ganti data asli selesai. Itu mungkin Iya. masukan ya daripada poster nanti mau dikemanakan kalau nggak dihakikan kan rugi kan gitu. Nah, itu saran saja karena semester 7 itu kan banyak yang apa targetnya kan bisa lulus yang IPK 3,5 ke atas. Nah, itu Iya. apa enggak misalkan disuruh mendetailkan RFA-nya itu. Maksudnya jadi cerita di situ dia ngeplotkan nanti kalau latar belakang di atas itu apa. Terus kemudian mulai dari hipotesisnya apa. Kemudian ya pokoknya 12 indikator itu dipenuhi berdasarkan artikel yang ditemukan gitu. Itu kelompok atau perorangan toh? Kelompok, Pak. Nah, kelompok aja bagi aja kan 12 indikator. Ya toh? Satu kelompok berapa orang? 10? Berapa? 10? 10. Ya pas toh. Iya. Enak sih double. Nah, lah itu nanti kan misalkan di apa? Ah, ngene Pip. Nah, kowe nge-share Pip instrukturnya nge-share anu RFA ayo. Calon instruktur tanggal Januari silakan Pip, ayo, Pip. Hmm? Instrukturnya sing share screen. Ayo Pip. Bentar, Nah, Pak. itu. Tak cari filenya dulu. Nah, instruktur lagi, weh, ya instruktur yang nggak website peh duit tok pokoknya iki. Wah, iya, iya. Lah ya peh. Makanya ora usah nggak jurnal yang golek duit tok ae. Wah. Hmm. Mas Pipi poster yang di HKI kan nanti di pertemuan 9 sampai 16. Nggak bisa kalau dihakaikan kan. Iya, nggak bisa poster. Buku apa Mas bisanya? Atau apa? Yang apa? Yang nanti di HKI kan, yang bisa di HKI. Itu kan nggak bisa dihakaikan karena kan datanya simulasi toh. Jadi itu nih nggak Oh, bisa. kalau simulasi nggak bisa ya, Mas? Ya Lah kan seneni wong Burina. ini uang. Itu penipuan itu namanya. Ah, disemprit komisi integritas unik nanti Burina. Berarti anu Pak Agatha boleh Hmm. masukannya tapi digunakan di semester selanjutnya memang. Oh iya nggak apa-apa. Ya nggak Oke, masalah sih nggak masalah. Maksudnya itu lebih lebih apa? Lebih manfaat lah gitu loh. Itu oke. daripada seperti itu karena kan semester 7 itu memang lagi ngebut-ngebutnya itu gitu. Ya nanti mungkin ke depan itu langsung masuk studi kasus saja sayangnya tapi anu ya, Bu, ya. Eh nggak boleh ada praktek ya, Bu. Piye ya? Apa dirubah sendiri ya?
Sing mata kuliah pilihan toh, Pak. Nah, mata kuliah pilihan itu sebenarnya kan iso nggih mengerjakan skripsi kan lebih efisien toh. Jadi mata kuliah pilihan sekaligus dia menyelesaikan skripsi kan efisien. Nah, dosennya kan nggak rugi, mengkono sekaligus jadi pembimbing. Mungkin oleh-oleh 10 mahasiswa atau 5 atau misalkan dia gimana gitu kan. Mau di geotek kan kebetulan dia geotek oleh-oleh 5 mahasiswa kan lumayan publikasi 5. Daripada kita itu istilahnya ya kita bukan masalah hitung-hitungan enggak. Tapi kan lebih anu tuh, lebih ada semua ada manfaatnya gitu loh. Enggak sih, Pak. Tapi eh kayak soalnya prinsipnya dari prodi itu kan mata kuliah pilihan itu kan tidak dibebankan CPL, terus bisa direkognisi, Hmm. terus intinya kan saged di freestyle freestyle kan Pak di piye ya. Lah ya kan berarti tiga yang ngono ae daripada simulasi kayak gini. Tapi kalau nabraknya di nopo lab itu kemungkinan nanti kan harus ada SKS praktikumnya. Nah itu kayak nggak bisa kalau dimasukkan SKS praktikumnya kayak loh Pak. Tapi Loh, nggak apa-apa nanti. bukan masuk SKS praktikum. Jadi itu kayak sarannya direkognisi mahasiswa itu yang sudah mateng langsung penelitian untuk skripsinya ngono lho maksudnya. Nggih, bagus-bagus aja sebenarnya. Yang nyambung dengan itu. Nggih, nggih. Nah, kalau misalkan dia yang oh itu kan orang geotek semua kan yang ngambil. Nggih, nggih. Nah, berarti kan nyambung. Nggih. Ya kan gitu ya. Nggih. Berarti kan dia ada berapa mahasiswa toh total? Dinamika tanah Dinamika tanah berapa, Bu? sekitar 30 Yang aktif 30. plus kelas sore. Iya, hanya kelas sorenya saja, Pak, yang maksudnya yang nggak bisa datang ke kelas. Kalau yang Hmm. lainnya sakit. Berarti total 30. Gitu, total. Kalau saya nggak salah, kurang lebihnya segitu. Hmm. Itu soalnya kan nggak ada anu kan yo. Kan apa tapi nggak apa langsung sambil jalan lah. Tapi yang penting kan bagaimana dia eh, konsep dasar teori dinamika tanahnya itu kan wis masuk gitu loh. Yang penting itu. Itu kan itu yang perlu dipahami. Itu. Tapi saja nggak bisa gitu 30 itu sekaligus kita bimbing untuk apa? Masa Menuju ke ke jurnal gitu kan namanya enak. Lumayan tuh 30 anggap aja iso aktif semua. Giring ini Sinta 4 minimal nah, lumayan tuh 10. Dibagi 3 orang lah 10-10 ya. nggih. Kan efisien lumayan untuk jurnal 10 ya. Koresponden autor KB berapa nilainya wis piro we? 5 kali yo 5 kali 10 50 wih, lumayan kume. Eh? Nah, kan ngono kan lumayan cukup gitu tinggi untuk tambahan Javung we lah wis. Itu wis beres tambahan nilai kan gitu kita tuh menambah gak akeh kan gitu loh satu ini Nggih. itu ya nanti cobalah kita evaluasi lagi bagaimana hasilnya. Lah, daripada data simulasi poster kan gitu kan itu ngono karena kan sebetulnya prinsip dinamika itu like kita ajarkan satu persatu saja nih yo nggak terlalu banyak kan gitu. Paling tidak ya paling banyak 7-8 pertemuan selesai itu sudah. Hmm. Ya makanya kan dibagi dua, gue satu pasir, satu lempung. Jadi fenomenanya kan ketahuan. Nggih. Berarti nanti anu ya Bu Rina, outputnya yang buat grafik kayak punya saya gitu ya. J, kayak banyak yang jenengan, load settlement sama stress trend saja. Hmm. Loh, kalau stres Belum strainnya sampai itu, redaman loh, Pak. oh iya ya enggak. Berarti kalau stres strainnya itu apa melihatnya berarti dari mana itu nanti? Kan itu stres strain itu Menghitung kan dari anu kan istilahnya perubahan dari
deformasi tanahnya itu kan sebetulnya. Iya, jadi dia harus menentukan pertama itu menentukan sampelnya dulu, Pak. Maksudnya kalau em, ada luas penampang sama tinggi sampelnya, baru dia bisa mengidentifikasikan si stress strain-nya. Jadi yang kemarin setelah mendapatkan grafiknya Pak Agatha yang load settlement, baru menentukan si spesimennya, sampelnya itu bentuknya seperti apa, baru nanti bisa menentukan untuk stress strain-nya. Gitu. Luas Nah, penampangnya hmm, tuh Pak, luas penampangnya sama tingginya. hmm. Lah, lah luas penampang sama tinggi itu eh, diambil dari mana, Bu Rina? Itu Pak, dari alatnya, dari sampel alatnya Pak Agatha yang silinder, yang kalau nggak salah tingginya itu 70 mili, 7 senti atau berapa itu? Sing anu toh, sing uji UCS itu toh, bukan? Nggih, nguji UCS tapi pakai punyanya Pak Agatha. Yang ASTM-nya di pinten nih Pak, yang sampelnya silinder itu. Kalau mereka pakai sampelnya yang LCT kotak yang gede itu kebesaran katanya dari gitu. Yang kecil aja Bu Rina. Berarti penggabungan berarti itu, penggabungan dari data UCS, tapi itu anu ya, perlakuannya beda. Ya. Wilayah tiga ini sebetulnya data itu nggak sama itu sebetulnya. Karena yang ditambahkan itu berbeda koyone itu, atau mungkin Derim buat lagi itu koyone. Ya tapi Derim buatnya tapi, Kayaknya yang datanya jenengan itu kan kayak data pondasi itu Pak itu. ya yo, makanya kan lah dihubungin karo UCS kan koyone perlakuannya perlakuan UCS awal itu kan untuk sing lolos PKM. Oke. Itu kayaknya beda, perlakuannya yang ditambahkan itu beda. Jadi Hmm. kalau di cross check nih ya nggak masuk, sebetulnya nggak masuk, gitu loh. Ya, jadi sebetulnya perubahannya ya berbeda, nggak bisa dikoneksikan, nggak bisa kecuali itu memang sama atau memang dibuat sama ya nggak apa-apa namanya simulasi ya dianggap sama akhirnya Iya. ya akhirnya ya itu nanti harusnya ada hubungan antara anu ya antara cyclic di UCS dia akan menghasilkan nilai itulah apa SU-nya. Nah, SU itu secara bebas. Nah, tapi di pondasi itu dia akan menjadi terkekang kan? Nah, Iya. mungkin fenomena itu yang nanti akan muncul sehingga ada korelasi antara hasil dari UCS itu terkait beban sikliknya, kemudian dikorelasikan dengan tiangnya. Kalau UCS kan uji bebasnya. Nah, kan gitu. Kalau nggak salah itu SU dijadikan QU kayak QU per 2 apa lali ya kowe. Mungkin ya. Jadi kan separohnya gitu loh. Iya, Jadi QQ per 2 Pak. ya gitu loh. Jadi kalau dijadikan QU berarti SU per 2 kan normal kan. Ya. Jadi dibagi dua. Nah, sehingga itu nanti korelasinya bahwa apakah memang sama antara QU yang dihasilkan saat uji beban dan saat uji UCS. Nah, itu mungkin korelasinya di situ. Jadi kalau memang itu dipakai ya dianggap aja perlakuannya sama seperti itu ya ya wes itu nanti seperti itu. Sehingga nantinya mungkin kesimpulannya itu akan merubah ya akhirnya bukan per dua nggak tahu per berapa kan gitu kan akhirnya kan gitu kan dengan adanya LCT nanti per berapa kan nggak tahu menurut ya. Yang di dinamika tanah tanpa perlakuan, Pak. Jadi cuman murni pasir saja. Yang pakai perlakuan itu di perbaikan tanah. Oh air saja yang air saja. Iya, jadi Oh, murni saja. Kalau yang pakai oh, perlakuan baru di dinamika tanah. Perbaikan. Karena, sorry, di perbaikan. Karena kan masuknya, anu toh, Pak, apa namanya, perbaikan tanah juga. Maksudnya ditambahkan LCT kan termasuk perbaikan ya ya tanah. ya. Yes, Oh ya ya cementation. ya ya. Ya maksud saya kan kalau air ya enggak masalah sama saja sih maksudnya itu nanti Oke. apakah eh,
UGS itu kan awalnya bukan cyclic kan. Nah, Iya, nantinya bukan. kan karena akhirnya Transit. kalau di cyclic itu dia jadi berapa, degradasinya berapa lah itu nanti korelasinya di situ. Gitu Hmm. loh. Ya, ya. Ya yang penting kalau simulasi itu ya jangan dipublish ngono tok disimpen ae. Nggih, disimpan aja. Gitu loh, disimpen ae bukti bahwa oh hasilnya mahasiswa ini gitu loh. Oh ya Bib, terkait pondasi coba Bib, di-share Bib. Anu nih Bib, CPMK nih Bib. Wis mbok bentuk Aduh, orang lali mesti we. belum ya Pak, lupa Pak. Weh, lah ya kowe iki lho. Belum, Sik. belum, jangan lupa Pak. Eh. Itu kapan? Deadline-nya kapan nih? Dari Kaprodi, bentar. Secepatnya nggak sih, Mas? Nggih, cuman secepatnya Pak, nggak ada deadline-nya. Oh, secepatnya. Lah secepatnya we dikongkon wis enek aku budal ning anu kae to, pelatihan ning ndi? Ning Sukabumi to elingku kae. Berarti Nggih, kapan, Wi? Seminggu yang lalu ya, 2 minggu ya? 2 minggu. Oh, oh. Juga digarap, Wi. Wah, 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 wah. Ngono loh. dua Yang minggu ya, untuk Wi? pondasi yang di Heeh. chapter 6 itu Nggih. Ya. di chapter 6 itu sampai sampai 6 titik berapa Pak Agatha? Oh, anu pondasi dangkal toh. Iya, Ya pokoknya anu aja, secukupnya aja lah. Maksudnya kan Pak. yang penting ada beban eksentrisitas, kemudian apa itu memahami fenomena transfer bebannya, kemudian hubungan grafik itu sampai dia settlement itu elastic settlement, plastic Oh, settlement. sampai settlement. Nah, itu kan ada fenomena yang berbeda antara tanah pasir dan lempung gitu aja. Kan simpel Hmm. kalau kalau pondasi dangkal kan lebih simpel karena dia itu cuman dia tuh rumusnya lengkap karena kan apa ada beban tanah di atasnya kan gitu tuh. Ya itu. Ya itulah secukupnya saja lah. Tapi kemarin udah Nggih. selesai toh? Sudah sampai apa? Karena saya kan sudah 7 ini saya sudah masuk ke anu pondasi tiang, tapi sudah mulai latihan soal 9.1 sampai 12.1 sampai 12.9. Kalau punya saya seperti itu. Nah, jadi Oke, saya sudah sama. apa mereka tak ajari dengan Chat GPT membuat Excel-nya ya. Tapi nanti tak suruh apa? Menjawab. Jadi postur 7 itu tak kasih 9 soal. Waktunya 9 menit ya. Diselesaikan menggunakan Excel-nya itu. Dan sekaligus upload Excel-nya. Itu nanti di pertemuan 7 ini. Itu. Nah, karena kemarin sudah tak jelaskan semua terkait fenomenanya KIP, QS, yaitu terkait CPT, SPT sudah sekilas. Maksudnya penyelesaiannya bagaimana sudah sekilas, bagaimana Nottingham, kemudian Stratman, kemudian Baurit, kemudian Meyerhof, kemudian Vesik, itu sudah tak terangkan semua terkait korelasi CPT, SPT, bedanya apa, Castello apa, sudah tak terangkan semua. Nah, itu kan di situ sudah masuk ke chapter 12.1, 12.9 itu. Nah, sekarang sampai apa toh, Bu Rina? Pondasi itu. Saya masih di pertemuan 6 itu kan harusnya Sabtu kemarin toh Pak, tapi Hmm, diganti hmm. besok di hari Rabu itu mau nyampe 7 Pak. Chapter 7 baru. Oh, chapter 7 apa? Chapter 7. Ultimate Bearing Capacity. Ultimate itu kan gabungan aja, Bu. Ini kan Eh, maksudnya nanti coba di-share aja, kalau Bu. saya Di-share aja, Bu. Coba, Bu. Di-share aja. Oke, Coba dengan share aja. bentar Pak Agatha. Zoom-nya mana tadi? Hmm. Share. Nanti ben coba nggone IPIP IPIP apa kelas iki? IPIP enggak ya? Masih belum Pondasi ya? ada Pak, saya kelas 1.
Oh ada, ya ya ya. Coba Bu. Oh ini, oh baru masuk 12 ini. Oh, 7 itu belum, apa? Pak. 7 itu ini. Oh nggak usah Bu, kan sudah ada itu. Oh, enggak usah ya, Pak. Berarti, eh lah yang di Eh, chapter 6 ini berarti sampai settlement. iya settlement aja. Sampai settlement aja juga mungkin sudah ada billing kapasitinya kan. Ultimate itu 6,8 itu. Oh iya. Nah ini kan udah cukup. Nah ini kan udah cukup. 7 itu nggak usah special case itu nggak selesai-selesai nanti. Karena sing Oh, panjang iya. itu nanti di tiang. Karena nanti balik lagi. Karena begitu kita ketemu di CPT SPT dengan data yang banyak, itu nanti Ya. mungkin bisa kembali lagi ke pondasi tiang. Oh, ada. Karena kan Berarti 6. ya 6 ini kan sudah sederhana. Ini efek soil compression coba 6,9 itu. Nah, ini kan efek soil kompresi itu. Lah, ini kan. Nah, ini. Nah, kuncinya kan kembali lagi ke ini kan. Nah, ini kan basic rigidity index ini kan basic ini. Iya. Nah, apa yang dikembangkan oleh basic ya. Nah, shear modulus of the soil ini kan gitu karena dia hubungannya dengan ekspansi rongga kan basic itu. Ya, ini aja cukup sudah. Coba atas lagi, Bu, atas lagi, Bu. Atas lagi. Nah, terus, terus, terus. Nah, up, 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 up. Grafik kita tadi, Bu. Nah, ya kita terangkan ini. Nah, ini. Itu kemarin mungkin saya nanti akan mengulang lagi. Ya. Kemarin itu masih apa? Ya masih bingung. Ya akhirnya nanti mungkin akan saya mereview ulang lagi. Mungkin nanti 8 itu kan libur dulu. Geser kan akhirnya Iya. 8 tak liburkan, 9 tak ganti 8 nanti mundur seminggu lagi untuk pertemuan 16. Hmm. Nanti kalau anu rencana tak buat untuk nge-review lagi, mengulang semua dari pondasi dangkal dalam terkait ini. Nah, ini yang penting ini. Nah, ini nanti kan coba dibesarkan, Bu. Di zoom. Nah, hup. Nah, nah ini kan ada fenomena yang berbeda kan di sini. Ada bill 0,6, 0,675. Ini datanya basic atau apa, Bu? Punya siapa ini? Hmm. Yang Grafik itu ini metode apa, Pak, siapa kata? yang digunakan? Oh, brand, Etna. Nah, ini kan anunya brand ya. Ya, ini datanya brand, maksudnya metodenya brand ya ini. Maksudnya hasil ujinya. Tapi kan kurang lebih Iya. sama. Jadi kan fenomena ini yang perlu diterangkan bahwa B semakin besar, kan otomatis load-nya kan semakin besar juga. Nah itu. Terus titik-titik saat terjadinya apa ultimate-nya kan berbeda itu. Itu loh yang titik-titik itu loh. Bu. Nah, Iya, apa Pak. kan? Nah, Beda. beda kan terjadi lurusnya kan beda. Nah, ya, nah itu. Ini kan dari hasil ini kan tanah lempung ya ini ya. Nah, tanah oh ya ini ada lukit limit, plastik Ya. limit lah, tanah lempung kan ini. Nah, ini ya. Kemarin sudah tak terangkan, cuman ya bulet lagi ya wis mungkin balik lagi nanti ya gak apa-apa kan gitu. Nah ini, Iya. coba naik lagi Bu, naik lagi, naik, naik. Nah, itu Bu, apa? Bawah, bawah lagi, bawah. Apa lagi, Pak? Oh nggak usah itu, nggak usah itu. Jadi yang aneh-aneh nggak usah saja. Saya tak lewati terus, naik, naik Bu, naik, naik. Itu tadi tak lewati. Jadi intinya pondasi dangkal itu bahwa mahasiswa tahu metode-metode yang digunakan ya bahwa adanya pengaruh shape, depth, nah itu yang penting.
Ya, kalau saya model yang aneh-aneh nggak usah, karena nanti malah membuat pusing nanti. Jadi kotak, persegi, sama lingkaran kemarin itu. Coba naik ke atas lagi, awal Bu, dari Terzaghi, Meyerhof, coba di awal, naik lagi. Hmm. Nah, ini Terzaghi, kemudian faktor S safety, Iya, terus faktor water of safety. table, Ya, terus sudah. menerangkan general bearing capacity equation itu kan menggabungkan semua. Coba 6,6 Bu, 6,6. Nah, Nah, ini ini kan Pak. menggabungkan semua bahwa adanya pengaruh shift factor pakai persamaan siapa, depth factor, load inclination, terus bearing capacity factor ini kan general ya, digabungkan semua ini. Jadi gabungan ini. Meyerhof, Hmm, Fasig, Terzaghi jadi satu semua ini gabungan. Nah, kemarin saya sampai ini kemudian sampai load settlement itu wis selesai. Saya nggak yang aneh-aneh nggak saya berikan. Yang penting dasarnya ini tahu. Nah, untuk memperdalam ini, mahasiswa tak ajari dengan ChatGPT membuat Excel. Excel jadi tak suruh mempelajari ini kali ini gitu. Tak suruh presentasi. Ini sudah. Cuman beberapa banyak yang nggak buat akhirnya juga dapat nilai nol. Nah, ini. Lah ini saya sudah, mahasiswa sudah. Lah saya sudah pertemuan 7 itu sudah sampai ke pondasi tiang 12,14. Jadi 7 itu saya sudah sampai 12,14. Coba, 12. Nah, itu tuh. 12,14. Terus. Nah, sudah sampai ini. Terus contoh soalnya 12 sampai 12,9. Itu tak suruh kemarin beberapa sudah jadi, tak suruh buat Excelnya menggunakan ChatGPT. Lah belum lanjut-lanjutannya belum pilot test, nanti rencana saya tak kasih di pertemuan 9. Saya mantapkan dulu 78 ini, nanti saya akan mengulang lagi, review lagi dengan Excel itu kan ada perkalian ini kali ini kali ini untuk biar dia sekaligus eh, lebih hafal persamaannya. Itu. Mungkin nanti pertemuan 9 saya baru masuk ke pilot, elastic settlement, lateral load, dan pile driving formula. Nah, ini agak-agak susah ini. Maksudnya ini perlu waktu panjang ini. Menerangkan ini. Kelihatannya gampang ini, tapi sama grup efisiensi negatif, wave equation nanti mungkin tak skip, vibration masuk ya 12,22 tak skip, ya grup efisiensi sama 12,25 lah ini tak buang yang wave equation analysis tak buang. Ini panjang ini. Ini mungkin bisa sampai kelihatannya sedikit, ini bisa sampai 3 kali mungkin ya. Nah, kan gitu. Terus sampai consolidation settlement. Nah, ini mungkin sampai ini bisa sampai 3 kali pertemuan itu nanti. Nah, ini nanti baru masuk ke CPT SPT. Jadi kita nanti kembali ke CPT SPT dengan data yang ada, ya. Data yang memang data data asli ya, data asli CPT dan SPT. Cuman buku ini ada enggak? Buku ada enggak ya CPT SPT yang datanya lengkap? Kayaknya enggak ada ya. Coba Bu Rina. Kemarin Siap. sudah dicari-cari kok nggak ada, Pak. Lah enggak ada ya berarti enggak dataku kemarin, Bib. Oke, oke. Sekil, Ya. yang di sini sekilas aja Pak kata Ya enggak. seperti Ini cuma enggak lengkap ini. Ya nanti saya share Bib datanya, Bib. Ya, ini sekali. cuma gini-gini aja sih Pak. Ini ini ya ini tapi bisa dipakai ini. Ini boring log ini, oh cuman boring ini. Coba. Bukan Iya, anu nggak toh. ada NSP. Enggak ada jumlah pukulannya enggak ada. Ini kan boringnya menandakan itu ya. Ya, coba nanti tak share lah. CPT, pemahaman CPT dari apa itu yang lengkap nanti ada. Jadi CPT itu nanti, sondir itu nanti
bisa menentukan jenis tanah, grup, dan semuanya itu yang perlu dipahami. Jadi nanti zona-zona berapa nanti tak kirimkan. Ngono lho. Nggih. Ada nanti. Tapi apa kowe Beb, karo latihan Beb ben gak lali. Pondasi kan urusanmu saja nih, bukan aku. Engko bari kita share sing Mektan. Ini kan jane urusanmu iki, ngatur konsep iki piye. Ketemu gak kayak CPT-mu kayak ketemu gak? Yang Hilang. dari pondasi kemarin tuh Pak, sing dulu. Oh, hilang Ya, paling. tak Eh? cari nih bentar. Wah, Mas kowe Ipip mau share screen? Sip, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. ben jarno ya ben digoleki sik. Kuwi Hmm. kowe kan tak kayak tugas pondasi. Aku Mektan, ngono lho. Ya gambarannya itu ya Bu, nggak usah semua Bu, mumet mahasiswa nanti. Karena Nggih, Pak. tiang tiang itu bawa justru tiang itu yang lebih nanti lebih rumit ya karena ada KIP, KIS itu ngajari itunya aja ya rodok-rodok ngulang lagi karena lupa tegangan efektif itu apa, lupa K itu apa ya lupa. Wih, bolak-balik itu saya itu. Terus nanti berapa persen QS, QP lah itu belum itu lagi. Nah itu kan koil Castello itu kan berbeda itu. Penentuan itu yang berbeda kan penentuannya NQ. Kalau koil Castello kan dia melibatkan L per D. Nah, kalau Meyerhof ada batasan nilai maksimalnya. Basic juga gitu. Kalau koil Castello enggak, tapi dia nanti nilainya itu hampir sama. Coba contoh 12,1, example 12,1. Bukan. Contohnya di bawah. Terus. Oh, Setelah contoh. itu tuh equation bearing capacity itu coba. Coba terus. 12,8 itu. Setelah 12,8 mungkin soalnya. Nah, di situ coba. Nah, terus bawah turun sambil nunggu Mas Ibib loh. Terus terus terus. Oh, ini loh, Pak. Nah, ini loh. Ini kan Meyerhof itu kan nilainya paling tinggi dia. Tapi dia ada pembatasannya. Ada limitasi bahwa kalau nilainya lebih besar dari nilai maksimal yang ditetapkan oleh Meyerhof, itu nanti menggunakan, nah ini nih contohnya. Dia menggunakan Hmm. 829, itu adalah batasan 0,5 PA kali N kita delta. Itu memang ditentukan oleh Meyerhof. Karena kalau dihitung berdasarkan persamaan Meyerhof, dia itu memang over 8528 kN kan gitu. AP kali Q kali NQ-nya kan itu. Sehingga ada pembatasannya ini. Jadi nilai kalau Meyerhof gitu. Tapi kalau basic berbeda lagi. Ya, basic dia menggunakan apa? Rigidity index dia kan dasarnya ekspansi rongga. Jadi dia memasukkan nilai GS, kemudian nilai apa modulus geser, kemudian nilai Poisson ratio itu basic. Nah ini agak rumit kemarin rodok rawat memang ya, tapi akhirnya saya tidak jelaskan ekspansi rongga apa, tapi yang penting oh inilah cara menentukan IRR-nya bagaimana, kemudian seperti itu. Coba turun lagi Bu, yang basic Bu, turun lagi. Nah ini kan IRR, kemudian modulus elastisitas. Nah ini, Ya. nah ini basic, gitu loh. Itu basic. Nah, kemudian, nah ini pokoknya saya sampai sekarang mahasiswa sekarang ini mengerjakan Excel-nya 12,1 sampai 12,9 Soal semuanya. itu. Nah, ini juga sudah saya ajarkan sampai sini. Ya nanti sambil kita Hmm. ulang lagi. Nah, ini perbedaannya ini. Ini kan kuncinya bahwa CPT ini kan SPT ya, ini correlation CPT. Kalau Meyerhof, CPT dan SPT itu dia bisa menyamakan itu loh. KIP sama dengan KIC. Kuncinya kan di Hmm. N60 itu ada rata-rata kemarin itu. Bib, datamu sini Bib. Bib, di share Bib. Ketak kayak enek. 10D, 4D ya. Ya.
Pak itu maksud jenengan apa yang anu, yang dari praktikum kemarin tuh Pak, sing dikorelasi itu tuh Pak, nopo sing pundi? Ya iya sementara kuwi ae. Wes ta? Nah, itu tak cek di Ya. Spada itu anu Pak, nopo kemarin tugas itu dikirim di emailnya jenengan. Oh, terus Jadi gitu emailnya jenengan. mosok toh? G, Oh, ngono toh. yang Indinet KDR. Loh, enggak di email kok kuwi. Email Pak, niki instruksinya di Spada ngoten. Loh, lah kelasmu. Nggih, nggih, sama. Tak golekane sik, tak golekane sik. Sik, golekane. Anu ya. Loh, email lab, Pip. Di lab apa kayaknya, Pip? Hmm. Google Drive lab, Pip. Nah, saya nggak login nih, Pak. Oh, sik. Tak golekane ya. Hmm, hmm, Google Drive. Hmm, Oke, saya login deh, Beb. Oke, harus verifikasi, Pak. Si. Di lab. Oke. Nih, Google Drive. Drive. Google Drive login. Soalnya terakhir aku gak nge lab, Beb. Ini kan harus tak pindah ke anu tuh, karena kan akunku wis 1 tera, Beb. Akun apa unik lho, Beb. 2 tera, Beb. Nggih, Pak, besar. Wis besar saiki. Berarti makanya engko lab iki takon taruh tak pindahi lho. Jadi aku wis gak gunakan anu saiki. Gak gunakan apa lab neh. Bari iki tak pindahi kabeh wis gak sah menggunakan lab. Proses hmm. Rekayasa pondasi. Rekayasa pondasi. Oke. 2000 berapa? 2021 ya? Nggih, 241, Pak. 241. Data praktikum. Data praktikum. Kok online? Data Excel praktikum, Beb. Loh, korelasi Mihrab, Beb. Yang korelasi CPT. Bukan korelasi Mihrab ya? Oh, korelasi Merab itu kayak yang anu, sanes dirubah ke CPT. Si. Oh, apa di kelompok ya? Google Drive kelompok ya? Si. Kelompok satu. Data Excel. Data hasil. Hasil geser. Bukan. Data Excel analisis. Tuh. Olah data. Oke, nih, Beb. Ning ndi ya kayak? Hmm, kelompok dua ASTM hmm, revisi Excel. Apa nang ini Beb? Pribadi ya? Kayaknya ini Beb. Kemarin tugasnya apa tuh, Beb? Coba anu, Pak, di emailin jenengan yang Indinet KDR itu, di Mhm. emailnya nanti jenengan searching korelasi CPT ngoten. Masa neng kono? Nggih.
Si. Google Drive iki. Indinet Ah, KDR iki. nggih, tapi di email, email jenengan. Emailnya Indinet itu. Gak enak apa? Gak ono, Bib. Si. Gak ono, Bib. Si. Hmm. Drive. Hmm. Hmm. Proses. Terus, apa lagi? Mungkin 2000 anu, Bib, mungkin. Ini lah, si. Hmm. Sing apa datane anu lho Bib, apa sing datane gedung unik lho Bib. Kayak gak tahun Oh, piro to Bib. oh kalau datanya gedung unik, bentar. Wis kuwi lho Bib. Gak enak iki. Kuwi ae kan enek data CPT to Bib. Nggih, nggih, Kowe coba kuwi seren Bib. Enak kan? nggih. Kayak ada Pak itu, Pak. Coba. Hmm. Wes Niki, ketemu. Pak. Hmm. Enak. Ada. Wis kuwi ae apa pengen contoh. Maksudnya tinggi data ngajar. Cuman SPT nih kok tak golek nih. Kemarin nggak ada tuh SPT nih. Mboten. Ini kayak uh, Sonde TPT. tok toh. Kok Nggih, tak sonde tak itu. anu aku ada engko tak golek nih. Kemarin data waktu apa ada pernah bimbingan ke aku kui anu. Apa kui kelas anu, kelas apa? Eh, Kak sore. kelas sore itu ada data CPT, SPT. Iya, SPT. Itu, SPT. Kau coba tak anu nih. Tak apa? Tak sharing kok. Gue coba SPT mu apa CPT mu gue coba. Ketemu, Bib? Nggih, Pak. Niki, Pak. Amun saya, San. Oh, lah wong aku ketutupan anu kue. Hak ketok. Si. Sorry. Ketutupan anu gitu. Eh, nah, iki. Nah, ini kan anu ya. Ini kan data data asli nih itu. Tapi ini kan menggunakan anu nih, ya, dynamic penetration test ya. Jadi dia menggunakan bukan ditekan tapi dia menggunakan yang dinamik. Tapi ya podo ae lah. Nah, ini kan kalau perhitungan ini kan dilangsungkan tuh, Bib.
Nggih, langsung muncul hasilnya ini, Pak. Nah, maksudnya kan di atas kan ada rumus itu. Coba. Dia Ada. menggunakan SNI kan ini. Nggih. Nah, ini kan. Jadi dia itu kan persamaan ini dia angka keamanannya 3,5 ya kali JHP. Ya enggak apa-apa ini aja diajarkan enggak apa-apa. Ini bener kok. Jadi ini adalah dasar dari anu ya, apa? SNI yang sudah mengadopsi dari beberapa metode ya. Ya. CN itu kan tekanan konus rata-rata pada ujung pondasi. Ya. Terus JHP jumlah hambatan pelekat 3,5 angka keamanan. Pak, berarti untuk metode-metode yang lain selain ini Hmm. diajarkan juga nonton, Pak, yang korelasi dari eh, CPT ini. Menyesuaikan air lah. Nggih, nggih. Kalau data ini ada ya digaiki kan ini dasarnya SNI kan. Nggih, nggih. Oke, coba turun turun turun. Apa? Coba coba buka 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 buka, buka. Kan ini ada ketentuan ya. Nanti baca aja di SNI itu kan ada ya. Hasil perhitungan daya dukung tiang pondasi bor pel maupun driven pel dapat dilihat ya ini. Jadi kan ini adalah universal. Jadi disederhanakan oleh SNI ya dari Meyerhof dan semuanya itu disederhanakan menjadi seperti ini. Kan gitu toh. Ya ini nanti kan ya perlu rodok kemarin perlu ya 2 kali pertemuan yang berhasil gak Bu? Gak ya? Berhasil sih, Pak, kalau ini. Oh ya berarti kan berarti nanti kan CPT 2 kali pertemuan, SPT 2 kali entek bisa nih. Makanya lek Burina atau anu terlalu panjang di dangkale gak komanan ini nanti. Jadi ini kan juga perlu waktu. Ini nanti gak komanan ini bahas ininya. Kan yang penting ini karena di lapangan itu kita berhadapan dengan ini. Iya, ya, Pak. Coba Beb, langsung Beb, tabel Beb. Tabel Beb. Nah, terus. Nah, ini kan datanya ya. Nah, ini kan nanti ajari mahasiswa bagaimana itu 3 min 2 4 kali 2 kan gitu. Ya, ini nanti ya. CN itu kan konusnya ya. 12 itu kan pembacaan kedua. Kolom 3 itu loh. 4 itu kan 12 kurangi 8. Berarti kan waktu kita uji sondir saat kita masuk set kita tekan munculnya kan CN itu dulu. Setelah CN kita rubah konektornya, set kita tarik set tekan lagi akan muncul total 12. Sehingga frictionnya itu atau pelekatnya yang ada itu kan 4. Ya, berarti apa 12 berarti itu dikurangi 12 kan begitu. Ya 4 kali 2, 2 itu kan luasannya. Iya. Nah nanti ini terangkan aja. Ini kan baru mengumpulkan datanya, terus kemudian dikumulatifkan sehingga nanti kan tidak perlu kali panjang lagi nggak perlu. Jadi pelekatnya nanti langsung JHP sudah langsung muncul sehingga tidak perlu kalau kita dasarnya dari yang saya terangkan di awal di 12,12 CPT-nya itu kan perlu dikalikan unit dan dia masih Fs dikalikan L dikalikan D. Kalau yang di bukunya POF itu. Tapi kalau ini kan sudah langsung dikonversi, adanya 4 kali 2 itu luasannya itu, konusnya ini hubungannya dengan tiap itu, apa, tersentinya itu ya, 4 kali 2 itu, 2 kalinya itu, terus dikumulatifkan, jadi sudah langsung bisa dikalikan persamaan JHP, makanya kan persamaan modifikasi ini kan hanya di Indonesia, ya gitu loh ya. Jadi ini dasarnya SNI, SNI 12, piro, 08, 2017 atau 18 yuk? 17, Pak, kayak. Nah, Ini 17. loh, Pak. Nah, itu SNI 28, 27. Sajane ini sudah upgrade sebetulnya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Maksudnya kita pakai ini enggak apa-apa. Intinya sama kok. Ini lebih disederhanakan. Tapi kalau nanti pakai datanya Meyerhof atau Nottingham atau Schwarzman, boleh lebih detail lagi. Tapi hasilnya lebih kecil. Jadi hasilnya lebih kecil. Ini kan yang sudah disederhanakan. Tapi ya enggak apa-apa ini aja lah yang dipakai di Indonesia. Kebanyakan ini. Nanti
Diajarkan aneh-aneh malah gak gangge di lapangan. Ya dikenalkan aja bahwa sumber awalnya itu ini, kemudian dimodifikasi menjadi ini. Nah, ini kan belum menghitung daya dukung, ini masih menghitung apa? Hambatan pelekat dan konusnya maksimal berapa kan ini. Nah, terus kemudian baru di bawah baru menghitung daya dukungnya terkait itu diameter 20, 30, 40, 50, 60. Sehingga menentukan oh berapa daya dukungnya. Coba ke bawah, Bib. Nah, ini. Ya sudah. Nah, ini aja. Nanti yang lain-lain diterangkan aja bahwa sumbernya ini itu berasal dari Meyerhof, Nottingham, Stratman, kemudian Coil Castello, disederhanakan oleh ahli geoteknik Indonesia, muncullah SNI itu. Nah, dari SNI akhirnya munculkan sederhananya ini. Inilah jeneng apa goleki di mana Scopus pakai rumus ini gak ketemu, gak enak. Karena ini hanya di Indonesia ya. Jadi ini kesepakatan bersama bahwa Indonesia punya SNI akhirnya menghasilkan persamaan daya dukung berdasarkan apa itu CPT itu menggunakan ini. Ya gitu ya. Makanya nanti diatur saja ya biar gak kentean pertemuan. Karena yo memang banyak. Pondasi itu memang banyak. Wes. Oke, Pak. Jadi lihat Ini juga nanti baru pertama kali, Pak. lah ya, makanya nanti nek mulek-mulek di apa pondasi dangkal ini gak komanan belum nanti SPT ya SPT dua pertemuan sendiri. Nah, makanya itu dua dua empat. Lah sekarang sudah masuk berapa? Tujuh delapan. 7. Entek Bu. Pokoknya pas kok. Jadi tak hitung sekarang kan saya sudah tujuh. Tujuh itu pondasi dangkal tujuh, 8 9. 8 9 kan? Itu habis pondasi tiang. Kemudian sisa 5 kan. 5 itu 4 untuk ini sudah pas. Satu untuk evaluasi. Nah kalau dari 7 masih dangkal, tiang sama ini nggak kemana nanti Bu. Gitu loh. Oke. Ya diatur aja nanti, diatur aja. Tapi yang paling penting sebetulnya ini adalah aplikasi dari lapangan langsung. Maksudnya data di Indonesia itu banyak yang ini. Gitu loh. Nanti tak kirim yang mana apa itu SPT. SPT. Ya, ngono ya Beb ya. Oke ya. Iya, iya Pak. Kli dan nanti iki mbok share ke grupnya enggak apa-apa nanti Burina supaya anu apa tahu. Kebanyakan kelas sore itu banyak yang sudah mengenal ini tapi perlu dijelaskan karena dia taunya oh ini kali ini nggak tahu asalnya dari mana ini kali dua dari mana ini nggak tahu. Karena kelas sore yang kerja itu biasanya dia sudah mengenal ini cuma nggak tahu asal usulnya piye itu nggak tahu. Ya sih, Pip, iki kapan CPM kamu? Bari kita share CPM kan Mektan. Enek 6 6 apa mbok sederhanakan ini 6 sekarang sean. 4 tapi ya Pak. Ya sih saya bari tak share kira apa yang dibuka. Yo stop. Urusan deh ya apa pondasi. Wah, kowe iki Iya Pak, apa iya. iki. Nah, iki piye iki? Mau disederhanakan gimana? Perasaan iki seru wingkes, Fit. Ini berarti sub CPMK-nya ya Pak? Iya, sub CPMK-nya. Bukan CPM kayak sub iki, sub. Piye mau sederhanakan piye? Iki perasaan wis seru wingkes iki. Fit. Eh, kita toh sisi tak gede nih. Oh, gak iso ya tak gede nih ya. Nah, wes. Piye kira-kira idemu? Piye kira-kira? Pak ini Aku harap pemadatan belum ada nggak Pak? apa? Pemadatan. Pemadatan masuk iki loh.
Oh, Lah wong awale 14 disingkir 6 6 iki kan yo rodok-rodok mikir to. Lah iki arep mbok dadekne papat neh iki ya terus lah apa kowe iso mikir mbok dadekne papat. Lho, iki kan ya wis apa maksudnya ruwing kes-kes aja nih. Kan ngono nggih, kan. Pak. Sebenarnya. Lah ya piye wis aku manut teh. Eh, sih toh di fakultas sih minimal 4 toh. Minimal 4 sampai 6. Nggih, minimal 4. Iya, maksimal Hmm. 6. Oh, Bu Rina nggak ngajar Mektan ya? Enggak ya? Boten. Enggak ya. Piye Beb? Jajal, ndi? Sing dikurangi ndi? Papat digabung ndi? Dia ini tak rubah ini akhirnya enek sing ngilang, Beb. Tak lengkap. Karena kan ini mengawali di awal supaya kita tahu cerita awal asal usulnya. Ya, tokoh-tokohnya siapa, landasan teoritisnya. Terus kemudian di sini sudah masuk bahwa bagaimana tanah itu berasal, identifikasi, komposisi dan semuanya, termasuk dasar-dasar aturannya. Terus tiga ini adalah menerapkan sudah dari spesifik gravity dihubungkan ke pemadatan, klasifikasi fisik dalam bentuk ini. Terus setelah itu masuk ke ini manfaat dari klasifikasi ini ya, menyusun hasilnya ini. Jadi ini ya. Terus karena kan kenapa pemadatan masuk di sini? Karena dari pemadatan itu bisa dihubungkan juga ke klasifikasi. Nah, setelah itu masuk ke sini. Distribusi tegangan, tegangan massa tanah, tegangan efektif, sehingga konsep elastis plastis dihubungkan dengan UCS masuk ning kene. Terus setelah itu terakhir ini geser ini sing repot iki enek geser iki lho gara-gara kudune geser ini Mektan 2 harusnya. Tapi karena kita itu ya masih ribet ya maksudnya. Harusnya kan Mektan 2 itu juga ada praktikum. Makanya nanti kita usulkan kita itu kalau di ITS itu total itu sebetulnya 6 SKS ya maksudnya. Nah, gitu loh. Makanya nanti coba kita buat usulan. Jadi harusnya ini masuk geser, masuk apa itu UCS sama apa? Geser. Geser Direktur. itu masuk Mektan 2 harusnya. Karena gini akhirnya kan serba bingung ya. Maksudnya kita itu ngatur itu ya rada ruwet akhirnya ya inilah seoptimalnya ini. Optimalnya ini. Nah, gitu loh. Ini optimalnya. Piye? Wes, idemu piye? Apa tak salahne awakmu mbok dadine papat? Mengke lek kurang kula ran ChatGPT mungkin nek sing kelong, Pak. Loh, iya ya wingi enek sing kelakku sampe mumet ta, Beb. Akhirnya ya wis panggah iki wis iki lah, Beb. 6 kacek loro ae putih ngongkon sapa, Beb, wis. Iki Nggih, perasaan wis pun. ideal iki, wis terbaik iki. Kemarin tak utek-utek ya, wis gak ketemu malah nenek sing ilang. Ini kan pas ya, C2, C4. Maksudnya sudah maksudnya apa ya? Bukan low, semua sudah high order. Level 6 ke atas semua. Di sini memang memahami di sini. Karena memang kita memahami apa awal di sini memang tidak bisa karena kita hanya mengenal ya. Jadi memahami, mengetahui memang di level saat ini tidak ada menganalisis karena kita hanya mengenalkan supaya tahu ya bahwa perkembangan landasan teoritis itu diawali dari yang klasik dan sampai modern. Baru di sini masuk. Nah, menerapkan ya, melakukan identifikasi ya. Terus menghasilkan hasil uji. Nah, ini melalui pendekatan ini. Nah, ini pendekatan laboratorium apa ya menggabungkan praktikum itu kan ya seharusnya anu tuh supaya masuk kan gitu kan. Ini. Nah, terus kemudian mampu menerapkan dan menganalisis. Nah, ini sudah high order. Nah, karena kan kita juga mengintegrasikan itu toh, praktikum-praktikum itu toh. Nah, ini. Nggih. Terus mampu mengklasifikasikan itu juga perlu tidak hanya sekedar memahami ya ini. Terus ini kita harus memahami dan menganalisis ya, prinsip. Nah, ini kaitannya nanti hubungannya antara tegangan suatu massa tanah, tegangan efektif, tegangan total yang dikaitkan dengan UGS masuk di sini. Konsep elastis plastis.
Nah, ini sih rada ngguencel iki lho. Ini gak penak iki. Digabung nih ra kenek ya toh. Harus ada. Apa dihapus ya, Pi? Tapi Pra- kadang praktikum ya Pak minggu ini. Kan oleh praktikumnya dihapus, kan kita nggak boleh tuh praktikum di Mektan 2. eh Kalau diusulkan rekonstruksinya terus ditambahkan SKS praktikumnya bisa loh Pak. Halah kapan aku wis ngomong tuh wingi. Kapan rekonstruksi kita? Geotek itu kurang anu ya, kurang mata kuliah. Jadi kemarin usulanku itu pondasi itu tetap ada praktikum. Terus Mektan itu tambah satu SKS. Jadi Mektan 2 ada praktikum. Terus kita tambah satu mata kuliah itu 3 SKS, 2 SKS untuk geologi tanah. Ya, karena itu nanti membahas itu asal usul batuan. Nah, di sini kan harus ada yang mendasari ya di mana itu mengetahui tentang proses pembentukan tanah ini kan berawal dari anu toh pembentukan lempeng dan semua pergerakan gempa, pergerakan apa pergerakan lempeng menghasilkan gempa. Nah, cerita-cerita itu nantinya. Nah, tambah nanti sebetulnya mata kuliah kalau kita ngomong Indonesia ini banyak gempa nggak tuh? Kalau gempa itu kan karena anu Pak, nopo eh pokok wilayah Indonesia itu memang karena nopo toh dilewati lempengan nopo ngoten no. Nah, Itu kan ya, memang ya berarti harus untuk kita rawan gempa. nantinya harus ada anu mata kuliah gempa. Jadi khusus membahas bagaimana gempa itu, P wave, S wave itu seperti itu. Sehingga mendasari dari dinamika tanah dan pondasi dinamis. Itu berarti kita tambah itu 3 SKS gempa, 2 SKS geologi berarti 5 tambah 1 SKS Mektan 2 praktek 6. Berarti kita harus minta 6. Kira-kira piye, Bib? Kayaknya masih oke sih Pak kalau 6. Tak Ya ya lihat ki. oke, tapi kapan Nggih, rekonstruksi ini? kaprodi Pak lek niku Pak. Lah ya itu pas nanti ideal. Maksudnya dibagi bertiga itu pas. Jadi ben nantinya di genap itu ora anu, ora jadi dosen penjelajah, ya Wah, ngajar matematika, jelajah ya ngajar jembatan. jembatan, aneh toh, gitu loh. Jadi kita itu oke lah statistik, TPP oke itu melengkapi kita, bagus gitu loh. Jadi saya dan Mas Ibu dikasih PPT, TPP, oke itu mendasari. Burina dikasih statistik masih oke, tapi lah dikasih jembatan itu terus piye? Nah, itu nanti jejak digitalnya saat saat mengajukan lektor kepala diguyu. Iki kok iso ene jembatan nih piye wong geotek iki kan gitu kan. Hah? Nah, itu loh jadi aneh. Menurut itu ya harus dipikirkan karena apa? Rekam jejak dosen itu yo dilihat dari awal ya, terutama nanti saat lektor kepala itu dicek lagi ya dari awal, di tracing ya. Makanya saat nanti TMMT pertama AA kan belum toh, IP sama Burina belum kan AA-nya. Saya belum Pak. Nah, Belum. nah itu harus muncul ya. Kalau geotek ya harus muncul entah itu nanti pondasi. Makanya kan kemarin tak usulkan Burina pondasi itu sebagai mata kuliah inti. Makanya ke depan kita itu harus mengajar Mektan. Makanya Burina nanti persiapan di ganjil ganjil ya, ganjil depan itu harus sudah siap pemahaman dasar teorinya dari 6 CPMK ini, sub CPMK ini nantinya masuk ke Mektan. Itu harus entah satu SK apa dua kelas atau satu kelas itu wajib. Karena nanti sebagai fondasi bahwa keahlian geotek itu kok gak ngajar Mektan itu lucu. Pondasi masih kurang. Pondasi itu aplikasi ya. Tapi ya sudah cukup lah. Masa ngerti MMT ini burina metune cet kalkulus. Gak masuk belas. Itu nanti KWU, pengaruh. Pak. Nah, kan targetnya kan guru besar kan. Sopo sih nggak pengen guru besar. Nggih, pengen Nah, Pak. kalau guru besar itu tracing ke sejak AA loh ya. Nah, makanya nanti itu perlu ya, maksudnya bicarakan ya. Berarti nanti saat plotting ngomong bahwa
saya harus punya hak ini gitu loh. Kan 4 kelas dibagi 3 dosen cukup lah. Maksudnya tidak istilahnya tidak harus saya dan non masih pip tok ya enggak harus dibagi itu. Kemarin kan sudah bilang kok. Terus akhirnya kan maksudku kan bertiga semua akhirnya sistemnya nggak bisa ya sudah toh itu. Iya. Makanya kan cuma dua. Ya wis lah sambil persiapan itu. Wes udah clear ya iki, tak share ya. Nggih, nggih, Pak. Tak share ning grup ya langsung tak copy ini. Hmm. Wes pondasi tak enteni gak ketak ya, Bib. Ya. Nggih, Wes nanti CPT tak share berikutnya. Ya, oke ya. Ini sudah ya untuk CPMK Mektan sudah tinggal nunggu pondasi. Terus apa nih, Bib? CPMK apa nih, Bib? Wes toh. sampun nih, Pak. Sudah ya. Nah, oke ya. Mumpung saya share screen ini untuk mempercepat ya. Jadi kemarin dari pelatihan paten ya, bikin paten itu ini rumpun saya GR mau bahas gak, Bib? Kok aku paten ini kan di luar konteks ya. Maksudnya ini tambahan. Mungkin rumpun ada sih bahas nggak? Kan rumpun sudah ya kita clear ya sudah ya. Maksudnya pondasi sudah, Mektan sudah, dinamika tanah sudah, perbaikan sudah. Nah, saya rumpun ini sih bahas kok rumpun GR ini sih bahas nggak? Kalau enggak saya ceritakan sekilas ini untuk meningkatkan nilai paten ini. Karena paten itu lebih sederhana. Oke, Bib? Nggak ada sih, Pak, kalau di GR. Sudah persiapan untuk kita Burina untuk sing itu apa pelatihan itu sudah oke. Maksudnya apa RFA itu sudah clear. Nggih, kemarin gimana, Bu Saya Rina? enggak Mungkin jadi ikut. Saya enggak jadi ikut, Pak, kalau misalkan pelatihannya ada di Januari, belum bisa datang. Oh ya wes ya gak apa-apa. Ya sudah. Tapi gini aja Burina. Tetap jenengan persiapkan untuk modal karena itu nanti sekaligus RFA itu membimbing kita atau sebagai guide. Beb, share Beb. Instruktur yang share ya. Terang no. sino, Bulan Pak. RFA. Kok PPT ku kayak kena tuh. Bentar. Nah, jadi Itu mungkin Pak Agatha, rencana oh, rencana saya tetap menyusun dari yang Abacus itu, tapi saya enggak daftar. Jadi tetap ya enggak apa-apa. Maksudnya anu didiskusikan, coba nggih. dikoneksikan aja coba. Ini loh, ngomong enak instrukturnya gitu. Iya. Nah, kira-kira ini. Nah, ini Beb. Saya teko contoh langsung ya, Beb. Contoh apa indikatornya dua, Beb? Indikatornya aja, Pak. Nah, ini. Nah, kira-kira ini coba eh, apa yang akan diangkat Brunei sudah ketemu belum? Yang pertama mungkin tetap dari penelitiannya jenengan EICP atau enggak dari punyanya Mas Ipip, tapi tetap numerical analysis. Jadi tetap menggunakan software gitu, Pak. Hmm. Nah, berarti gini, Bu. Kalau software jenengan perlu untuk melengkapi nomor satu ini, ya, perlu membuat apa literatur review terkait Abacus, Bu. Hasil-hasil Abacus. Iya, Nah, ini jenengan cari sebanyak-banyaknya fokus kepada apa? Soil improvement. Ya ndak melulu EICP, MICP kadang kan ndak ya, ndak apa? Kadang sedikit ya. Tapi yang penting soil mm-mm. improvement itu dikumpulkan semua sehingga nanti sebagai dasar bahwa apa yang dilakukan itu nanti itu eh, bisa muncul apa keterbaruannya. Karena keterbaruan itu harus ada yang mendasari, yaitu namanya state of the art, itu adalah menceritakan, memetakan sebelumnya seperti ini gitu. Coba Beb, ke bawah Beb, langsung Beb, contoh ya Beb. Kok malah aku sih ngomong Beb, instruktur itu kamu terang no, Beb. Eh, Jenengan mawon, Pak. le, Kula niku nggih piye tasih belajar, kok. le, ngomong instruktur ya. Nah, contohnya ini Bu. Nah, jadi
saat state di sini, nah ini masalah dan gap. Nah, nanti Burina ini nih kalau kita ngomong abakus, fokus ke abakus, nantinya di abakus itu apa saja yang sudah ditemukan. Nah, tentunya kan Abagus itu kan bisa memunculkan semuanya ya, banyak ya, rotasi, ikatan, kemudian rongga, itu kan semuanya bisa muncul. Nah, itu petakan ya, yang sudah ada itu apa, sehingga sebagai pintu masuk Burina saat menentukan, oh inilah yang belum ada, yang dikaitkan dengan mungkin EICP dulu atau MICP dulu nggak masalah. Iya. Ya. Nah, nanti karena abakus, berarti teori dan model konseptualnya nanti ada dua. Pertama, teori model konseptual yang berasal dari abakus terkait softwarenya itu, dan terkait ini, konseptual MICP, ICP dari hasil-hasil uji. Jadi ada dua ya, Bu Rina, nanti. Pemetaan dari abakus, pemetaan dari hasil uji. Itu nanti kan di compare. Itu nanti akan memunculkan gap. Kalau nggak ada itu, ya susah, apa nggak bisa ketemu, ya. Iya. Nah sehingga nanti dengan abakus itu bisa menstate ya, oh abakus yang saya lakukan itu menghasilkan ini, ya, dan nantinya bisa dikoneksikan dengan lab, maksudnya uji lab nanti memberikan rekomendasi bahwa abakus menemukan ini misalkan ya contohnya bahwa abakus bisa menentukan ikatan dari CaCO3 yang menghasilkan apa misalkan perubahan dari volume void mungkin ya saya tidak tahu ya mungkin ada visualisasi seperti itu lah nantinya di compare Mas Ibim suruh ngerjakan coba tolong ini jadi ndak atau previous risetnya itu ketemu ndak gitu. Ya nanti Bu Rina anu aja coba pelajari Abacus yang dari Scopus komputer geoteknik Bu coba. Nanti cari di Elsevier komputer geoteknik itu banyak gitu. Apa istilahnya Abacus. Jadi kalau nggak salah ya komputer geoteknik kalau nggak salah ya itu nanti Elsevier yang publikasinya apa publishernya. Iya. Iya. Nah nanti Bu Rina bisa isi kalau ini sudah lengkap nanti didiskusikan nanti kurangnya apa. Kalau ini sudah lengkap, Bu, terpetakan semua, jurnalnya sudah benar semua, tinggal di run itu buat artikel cepat sudah. Kuncinya di sini. Yang lama itu bikin ininya. Ini, itu. Ya, Beb. Ya, Beb. Marai apa punyamu kemarin itu kan gak gawe iki tapi soalnya Sinta 3 akhirnya dia gak buat ini, Bu, diawur ya, gitu. Nggih, Pak. Gitu. Ngaku konangan itu. Dia ngisi ini gak gelem deh. Ala Pak Sinta 3 ya diawur ya, Pak. Lah kan gitu kan. Nggih. Sajane yo gak lah wong Anas lo gawe gitu. Masa kalah karo Anas sih. Ini hasilnya Anas Bu ini Bu. Anas apa? Bimbingan saya yang sudah publish Sinta 3 ini. Ini yang bukan si Anas. Saya cuman menyempurnakan dan garisi untuk kemarin sosialisasi itu. Jadi ini yang buat Anas gitu loh. Mahasiswa gitu loh. Jadi setiap bimbingan skripsi saya itu pertama tak suruh menemukan dasar teorinya yang keempat ini. Begitu sudah ketemu, tak suruh buat ini. Kalau ini belum jadi, ya nggak akan lanjut. Ini kan saya ada tambahan 4 lagi terkait CPT, SPT. Maksudnya dari kelas sore semua sih. Kemarin barusan kontak saya sudah buat grup. Nah ini tak suruh anu, tak suruh buat ini dulu. Ini dengan chat GPT cepat Bu. Yang penting ada artikelnya. Nah, itu. Nah ini yang penting ini. Kalau kita berbicara nanti Scopus, ini 4 ini yang paling penting. 6 metode penelitian. Nah ini setiap kita menyusun, misalkan kita ini menentukan ya, boxnya 40, 40, 50. Direncanakan dalam 4 cm. Ini dasarnya siapa? Harus jelas. Penurunan 15%, oh dari ASTM.
Nah, ini harus jelas. Makanya punyanya Mas Ipip itu anu nggak berani membuat ini ki karena boxnya gak jelas itu. Deh, jadi lah ditanya ya boxnya hanya ini. Jadi sebetulnya itu piye Bib? Bib, coba Bib. Piye punya mungkin buat temukan Rom. Karena kan Belum, terjadi Pak. confining tuh, Wi. Sampai pecah, sampai retak boke. Belum, Pak. Belum cari-cari itu, Pak. Wah, iki. Jadi kalau Scopus seperti itu. Terus kemarin kok belum di-share, Bib? Ketentuannya deadline 3 November, Bib. Besok, Pak. Wis dikirim Surat nih BPM toh. baru tadi siang lah, nggak sore. Wis dihapus toh brosure. Nggih, tadi pun tak suruh infokan jangan dianu dulu playere. Wis toh, wis dihapus toh berarti. Nggih. Ya, gak sing di-share ke fakultas wis dihapus toh. Oh, dereng, Pak, yang diterima UPPM itu ada flyere. Oh, terus? Makanya tadi tak tanyakan ke jenengan. Kok Oh. kok mati yang sampai di UPPM itu kok ada flyere ngoten. Lah yang lain-lain kacau no Mimo. Padahal ning gone grup KIA wis takon hapus to, Bib. Lagi kok ngoten. Wis sembuh lah ngeben diurusi ketuane. Aku sing penting kan ora ngerti wong sing jelas iku beda kan. Engko beda neh kacau neh tapi gak apa-apa lah aku kan dibuat grup kan. Nggih. Ya. Mungkin gitu Bu Rina. Ada pertanyaan mungkin Bu Rina. Sudah paham ya? Sejauh ini, ya paham Pak. Yang kemarin itu loh Pak, yang artikel jenengan bilang artikelnya yang Abacus mau dikirim ke grup. Oh, belum ya? Sik saiki ya, Bu. Dereng. Sik tak golek aneh. Iya, biar nggak Bentar, Bu. lupa lagi. Lali aku. Bentar, Bu. Sik. Itu di mana ya? Sik, bentar, Bu. Lali aku, Bu. Kan setelah itu kemarin kita diskusi terus mari ngono aku terus itu loh persiapan sidang kualifikasi apa sidang kelayakan itu terus di Malang 4 hari terus lali. Bentar, Bu. Iki loh, dapat tugas lagi teko anu gitu loh. Promotor Mary suruh buatkan paten gitu. Si Abakus ning ndi yo? Semester 3. Si. 3. Semester 3 apa 2 ya? 2. Prekayasa geoteknik, topik khusus geoteknik. Oh, duduk. Perkuatan tanah. Nah, iki tugas. Nah, ini Bu, mumpung ngiling Bu. Dah, tugas. Ini tugas saya aja saya share. Nggih, Nah, monggo. ini kan tugas saya waktu apa? Semester 2. Si. Hmm. Tak jelaskan sih coba. Hmm. Nah, ini sebetulnya tugas saya di semester 2. Nah, ini. Sebetulnya ini Abakus itu kan saya membandingkan ya, yang Abakus berapa, yang anu berapa. Oh, nggak kelihatan ya? Si. Tak share desktop si. Nah, ini. Nah, ini. Sebetulnya tugas saya, tugas ini. Nah, ini ya. Jadi ini ANSYS ya. Jadi saya fokusnya ini pengen mencari awalnya dulu kan saya mau pakai disuruh numerikal ya disertasi saya waktu semester 2. Akhirnya tak karena apa? Terlalu luas, akhirnya saya batasi, saya tidak akan membahas ini, saya lebih mengarah ke pembentukan teoretikal. Ya, sehingga nggak jadi. Ini tugas saya di semester 2. Lah nanti jenengan klik aja Bu ini. Nah, langsung lari ke artikelnya. Iya. Nah, ini ya, ya.
Sik, nanti nanti sih lali aku. Oh, nanti mau. Nah, terus kalau mencari filenya di sini, Bu. Nah, ini. Hmm. Jadi tak kirim ini aja, nggak perlu anu nanti Bu Rina download sendiri. Nggih. Ya, gitu ya. Nah, jadi ini ini ANSYS ya. Lah, ini. Ini artikel satu lah ini Abacus, Pile Soil Interaction ya ini. Nah, ini. Nah, ini Bu. Wah, asik sebetulnya Abacus tuh sebenarnya aku seneng gitu loh. Cuman Rakober belajar dulu sih. Ben Burina dulu aja sing belajar. Aku nanti belajar karo Burina. Sebenarnya asik banget sebetulnya. Saya sangat-sangat tertarik ya. Tapi ya bener-bener kompleks ya. Karena apa ya? Tanah yang sedemikian banyak dimodelkan. Nah ini. Nah ini gempa ini. Nah ini. Nah, loh ini. Ini kan fisiknya. Nah, jadi seperti ini. Oh, asik loh ini. Ini dari Abacus loh ini, grafik ini. Nah, muncul ini. Nah, ini loh. Wah, asik sebetulnya. Nah, ini dari Abacus semua ini, grafik-grafik ini. Excel nggak mungkin iso. Sesemut ini nggak bisa. Iya. Ya, ya wis. Tak anu aja, tak copy langsung ya. Tak kirimkan. Kalau nggak salah ada 22 artikel kalau nggak salah. Wis, itu ya. P, mungkin anu P, perlu patennya perlu dibahas enggak? Sekilas apa anu menurutmu P? Ya mungkin gambarannya aja Pak. Nanti, nanti mungkin kalau detailnya terkait cara nulisnya ataupun gimana Ya nanti. wes oke. Ini wes. Sing aku tadi kan barusan nyusun belum selesai ya. Saya buat paten khusus untuk UB. Maksudnya yang kemarin tambahan output ya. Maksudnya nggak ada kaitan dengan kelulusan sih. Ini adalah tambahan ya. Tambahan output. Ndi mau. Hmm. Nah ini loh. Jadi sebetulnya paten itu sangat sederhana. Kita ngomong paten sederhana aja ya, jangan nggak usah ngomong paten full. Paten full itu biasanya produk itu jelimet ya, buatnya jelimet. Saya ngomong paten sederhana aja, jadi saya ngomong di sini saya akan mengambil sistem ujinya. Jadi saya mematenkan sistem uji yang berbeda apa? Adanya pile konektor, modular dan spherical bearing. Ini ya. Kita cukup menstate apa sih di sini itu? Ya ini hubungannya ini. Ya. Nah, jadi kita bicara ini aja untuk uji. Ya, ya simple. Maksudnya ya gini tok wis paten itu. Nah, kalau di artikel itu kan perlu penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya ya. Maksudnya lengkap. Kalau ini cukup kita ndak usah banyak-banyak di latar belakang invensi. Kita menstate ya apa sih fenomenanya. Karena hubungannya dengan uji aksial skala kecil kan kita bicaranya ini. Nah, sampai di sini. Nah,
Targetnya ini kan, pujian yang ringkas, efisien, dan akurat. Nah ini kan, ini. Ini kalimat poin pentingnya untuk mendasari ya. Sehingga ideal untuk apa? Studi awal, simulasi akademik, dan pengujian berulang. Nah, kembali lagi bahwa metode itu harus bisa direplikasi dengan mudah. Saya tekankan itu. Sehingga apa? Saya memasukkan file konektor itu apa? Masang dan mudahnya cepat tanpa alat. Nah, spherical bearing ini supaya apa? Beban itu tidak terjadi eksentrisitas, tetap lurus meskipun ada kemiringan di dalam tiang atau apapun yang digunakan. Termasuk kemarin kan ada miring tapi cuma mobil ya. Nah, itu. Nah, makanya yang saya angkat ini. Nah, kita perlu sebetulnya apa? Memberikan, saya cuma memasang 4. Jadi state of the art, paten, saya cuma memasang di sini 4. Yang pertama itu satu ini, kita mengulas di sini. Apa yang harus diulas adalah sumber patennya dari apa? Sama nomornya, sama tanggal, sama judulnya. Ini kuncinya bahwa state of the art-nya di sini. Terus kemudian spesifikasinya. Nah ini sistem, rangka, dan semuanya ini sebutkan. Keunggulannya apa? Di invensi ini atau paten ini. Nah baru masuk kelemahannya ini. Inilah sebagai dasar kita menuliskan state of the art. Namun, jadi kalau di jurnal kan sitasi-sitasi gitu ya. Lek paten enggak ada. Cukup setiap paten tuliskan dalam satu paragraf susunannya seperti ini. Paten, nomor, tanggal, judul, ini speknya ya. Terus fitur-fiturnya, keunggulannya, baru di akhir inilah masuknya. Namun ini paten satu, cukup 4 sudah cukup. State of the art-nya cukup 4. Nah, kemudian ini lanjutannya invensi yang lain. Nah, ini berarti WPO tahun ini. Judulnya ini. Ya, tetap di sinilah. Di akhir tetap ada lagi ini justifikasinya. Nah, terus yang ketiga ini paten ini dari Indonesia ini. Kalau tadi kan dari mana ini? Ini dari eh, negara mana? Wipo itu kalau nggak salah luar negeri kok ini. Nah, ini dari mana ini? Hmm. Jadi pokoknya sing Wipo luar negeri kalau Indonesia itu di JKI ini. Nah ini kan Indonesia ini di JKI ini. Nomor ID-nya 2021. Nah ini. Nah di akhir, nah, selain itu ini terus masuknya di si akan tetapi ini tidak diperuntukkan pengujian aksial. Nah, tapi gitu ya. Juga tidak dilengkapi. Nah ini. Ya, intinya di bawah-bawah setiap paragraf state of the art itu kaitkan dengan apa yang akan kita temukan. Nah, di sini. Nah, ini kuncinya ini. Nah, konektor modular dan semuanya. Nah, itu ketiga ya. Yang keempat juga gitu. Nah, ini. Nah, ini. Nah, lah, cukup 4 ini sudah cukup, nggak usah akeh-akeh ya, dan nggak perlu sitasi ya. Nah, nah kuncinya di sini bahwa invensi ini mengenai sistem uji ini. Ini tuh harus persis dengan judul. Kalau nggak salah. Ini loh. Jadi nanti di paten itu mengulang judul kalau nggak salah 5 kali. Jadi boleh kalau nenggone jurnal kan nggak boleh mengulang kalimat yang sama. Kalau di paten wajib diulang. Jadi ini kalau nggak sama, sama ini reject nanti kembalikan lagi nanti sama DJKI. Ya, jadi itu, jadi kita cukup 4 aja lah. Setelah itu 4 ini perlulah ini justifikasi ini yang penting. Nah,
gitu ya. Nah, jangan lupa kalau kita ngomong metode, kita harus memasukkan standar ini. Bahwa uji beban itu kan standarnya ini. Nah, ini jangan lupa. Wes, ya ini kuncinya. Nanti ini urian singkatnya ya urian singkatnya ini. Terus kemudian urian singkat gambar ya tergantung gambarnya nanti apa. Ini kan saya memberikan gambar ini. Lah urian lengkap ini cerita terkait bagaimana komponen-komponen yang menjelaskan komponen file konektor itu untuk apa. Ini dan semuanya ya. Ini file konektornya. Terus ini untuk menceritakan spherical bearingnya di sini. Nah, terus kemudian ini penggabungannya ya. Nah, kuncinya di sini adalah seluruh komponen penyusun termasuk file ini. Nah, ini. Nah, ini kuncinya ini. Kalimat kuncinya ini dapat dirakit dan dibongkar ulang dengan mudah. Memang targetnya itu. Nah, gitu loh. Ini ya. Nah, terus akhirnya baru ini penggabungan dari semua ini apa yang akan kita temukan. Nah, sehingga apa? Inilah kalimat paragraf ini. Nah, ini. Ini podo karo lek di jurnal itu paragraf terakhir menyatakan manfaat dan semuanya. Nah, ini jelas. Nah, wis baru sini klaim belum tak kerjakan nih gara-gara ChatGPT ku mau cat macet ini klaim belum ini. Belum tak kerjakan. Masih sampai ini. Biasanya gini tuh 1 jam selesai atau 2 jam ini tadi berjam-jam gara-gara ChatGPT lemot itu gak dadi-dadi. Wes simpel kan? Nah, piye Beb? Besok mau gawe ya ngonmu ya. Duh, saya tahu Pak. Loh, kan temuanmu enak, Beb. Simpel. Jadi paten itu cepet. Enaknya apa? Paten itu kumnya 20 paten sederhana itu. Podo karo Scopus itu. Dan ini nanti yang bayari itu kampus. Kalau paten sederhana sekitar habisnya piro ya? 1,2 kalau nggak salah. Nanti biasanya kampus karena kan pemilik paten kampus kita nanti sebagai inventornya di sini. Nah, di sini. Nanti yang bayari ya UB. Karena kan aku nama UB. Nah, penulisnya tak masukkan semua. Inventor boleh lebih dari satu. Nah, yes. Ya, gambarannya ini, sekilas ini. Simple banget lah. Websitenya, ya ini tadi. Nah ini ya Wipo. Ini kalau luar negeri ya dua ini, Wipo sama SpaceNet. Nah, kalau DJKI ini Indonesia. Nah ini Indonesia ini. Kalau Indonesia aneh-aneh jarang. Yang banyak nanti di sini. Ini tadi cuma ada satu sak searching, ini ada banyak. Tak ambil cuma dikit tok, nggak usah akeh-akeh. Jadi cukup 4 cukup sudah, dasarnya cukup 4. Beres sudah. Gitu loh. Ya mungkin itu sekilasnya ya gambarannya. Wis. Jadi enaknya AA boleh nggak Beb? Paten tok no boleh nggak ya? Apa harus artikel ya? Aku lupa. PO anunya, Ada POBKD-nya. persyaratannya, no, Pak. No, artikel. Udah. Oh ya wes berarti artikel aja. Nah itu sebetulnya paten itu enaknya apa? Untuk meningkatkan kum, misalkan kita jurnalnya nggak banyak. Kita punya satu wes 20. Nggak ini cepet dan gampang. Nah, ngono lho. Enak toh? Kita cuma mempelajari 4 tok untuk state of the art. Jurnal mungkin nggak 4, nggak mungkin. 20 pada karo levelnya apa, Beb? Ning delok ning Sinta, Beb. Scopus piro, Beb? Lek gak salah Scopus Q3 itu baru dapat 20 itu. Lek kita anu ya, maksudnya nama pertama penulis bersama ya. Kecuali penulis tunggal bisa sampai 30 atau 40. Di indeks Scopus itu. Di apa? Sinta itu, Beb. Nggih, Pak, nggih. Ketiga first author. Berapa? 20. Nggih, ketiga first author. Ah, coba golek sing gratis. Apa ya angel? Ade dicek ping pindho. Gara-gara gak enek semi. Ya lho. Lah kan susah toh. Kalau paten, simpel nggak? Nggih. Nah, misalkan Bu Rina bisa membuat
bagaimana CaO3 itu terdokumentasi secara jelas di Abacus. Itu sudah bisa paten. Simple toh. Nah, jadi nanti judulnya apa? Identifikasi interaksi CaO3 di dalam tanah pasir. Nah, dalam meningkatkan daya dukung tanah. Sudah jadi kita cukup mencari 4 paten yang serupa itu, nanti di apa, lihat kelemahannya apa, sudah jadi paten. Cuman paten itu lama keluarnya berapa? 2 tahun, 1,5 tahun paling cepat itu. Ya wes itulah. Ya tapi tetap aja maksudnya kita submit aja. Nanti kan sambil kita ya nyusun sambil anu. Jadi itu di mata perguruan tinggi nilainya besar. Paten itu meningkatkan akreditasi yang luar biasa. Ya Beb, coba Beb, piro Beb nilainya ning gone anu. Kriteria 7 piro Beb? Paten Beb. Gede toh? Duh, duh lupa, Pak. Nah, itu gede. Nggih, besar. Agak Nah, lumayan ya. oh, oh, ya itu. Wes gambarannya itu. Beb, mungkin ada yang di anu lagi. Wes ya clear ya, karena tugasmu sing urung, aku mentan wis tanggung jawab wis clear. Pondasi dinteni aku karo Burina ya toh. Wes. Mosok arep ra clear. Mbok gawe piro Beb, rencana Beb? Sitok. Lek Nggak pondasi boleh. sih memungkinkan karena materinya itu tidak terlalu banyak. Apa iso disimpelkan gitu loh. Lek Mektan itu kan memang wakeh loh, gitu loh. Piye Beb, gawe piro Beb? Papat. Nggih, kayak 4, Pak. Ya wis dan cocoknya ya. Semua yang penting masuk yaitu muncul no kayak Mektan iki enek high order thinkingnya itu muncul. Nggih, Hmm. nggih. Mungkin di awal-awal mbak munculnya enggak kan kita pengenalan pondasi dangkal dalam itu kan itu hanya mengetahui itu, memahami gitu. Tapi ya boleh aku coba aturin sih lah. Oke Nggih. kapan? Sesuk clear ya. Nggih, insya Allah bisa clear. Nah, jadi nanti Burina ngelek lupa tagih Burina. Kuwi kok mesti laline sing 2 minggu kok. Dioyak-oyak ora Oke. beres ya. Wis. Ngono lho. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan? Mungkin sudah cukup sih, Pak. Sudah ya. Oh ya, saya nge-share itu. Saya sudah tidak meluluskan beberapa mahasiswa ya. Jadi kelas 1, kelas 4, kelas 3, kelas 2 ada beberapa yang sudah lebih dari 4 saya buat berita acara tidak lulusnya itu. Tak suruh keluar dari grup, bu keluar apa enggak gak ngerti wis. Nah, itu. Wis, itu ya. Berita acara itu contoh ya bahwa saya menilai dengan jelas dan membuat keputusan dengan anu ya tegas juga maksudnya sebagai acuan. Akhirnya kan ya mereka akan mengikuti kita. Kalau kita tidak tegas akhirnya oh alah boleh gini-gini gitu enggak. Kemarin ada ya kelas sore mengulang bilang ke saya gini-gini apa enggak bisa ngulang aja semester genap depan apa ganjil depan ya gitu kan. Lah molor ya wis urusanmu kayak gitu kan. Wis. Nah, karena kan nggak peduli gitu loh. Itu nanti kalau kalau bagi saya ya, kalau itu dibiarkan nantinya ya nggak akan sembuh. Maksudnya apa? Ya meremehkan, apalagi mahasiswa mengulang itu apa ya? Eh seakan-akan nggak peduli lah, nanti lah ya lulus. Nah itu biar nanti image itu hilang, gitu loh. Tapi wis lek nggonmu piye, Beb? Udah ada yang 5 kali nggak masuk lebihan enggak dari datamu? Belum tak cek sih, Pak, tapi ada. Yang Oh, jarang masuk dari awal sampai saat ini tuh nggak ada. lah itu piye rencanamu? Nggih, tidak lulus tuh, Pak. Lah iya tapi yo kan harusnya ada mekanisme kan. Maksudmu mereka itu harus jelas. Kayak ngonku kan sudah jelas yo. Jadi tindakannya seperti itu. Lah kira-kira piye punya Nggih, sama nggak saya luluskan. Maksudnya nanti kan pengaruhnya dinilai dia nggak ikut
perkuliahan absensinya nggak ada, terus nggak ngerjakan tugasnya, kan pasti nanti nilainya juga Kan jelek di sih. akhir tuh. Di kamu nggak processing ini nggak nggak tiap pertemuan dianalisis gitu tuh. Nggak. Betul, betul. Ya wis lah. Yang penting anu lah. Apa? Eh, kita mencoba bahwa kalau saya ya menilai itu dari attitude yaitu kehadiran. Entah nanti nggak bisa jawab salah atau nilainya nol ini yang penting hadir ini lulus. Saya tak jamin gitu. Jadi saya udah bicara ke mahasiswa. Kamu nggak usah takut nilaimu nol atau jelek. Yang penting kamu masuk rutin tak jamin lulus kan gitu. Jadi kita coba seperti itu. Karena kan habitnya kita itu kan banyak yang nggak masuk, akhirnya nggak masuk loh. Lek mau bisa bi nggak mungkin di sepada nggak mungkin lah mereka belajar. Nah, makanya dengan ini kita coba gitu loh. Tapi akhirnya ya apa ya jauh gitu loh. Maksudnya pemahaman mereka itu dari perubahan metode ini yang awalnya itu nggak tahu apa-apa, sekarang itu ya tahu dan mau kan gitu. Mahasiswa kelas sore pagi pun akhirnya ya lek ditanya ya daya dukung ya bisa menjawab sekarang. Bukan sekarang dia nggak tahu belas itu enggak. Akhirnya ya bisa lumayan lah. Peningkatan mungkin ya dari dulu mungkin cuma 5 mahasiswa atau sekarang ya lebih di atas 10 15 sudah mulai memahami kan gitu. Kalau Burina gimana kira-kira Burina? Ada Pak Agatha. Nah Yang itu barusan KRS Pak. Kalau misalkan oh, barusan ada lagi. KRS gini gimana Pak? Saya belum paham soalnya. Kalau di sepengalaman jenengan-jenengan dulu, pertemuan 6, pertemuan 7 baru KRS itu pripun? Nah itu biasanya permainan Bu. Itu jangan lupa nanti dicek aja. Kadang mahasiswa itu banyak alasan Bu. Jadi Hmm. kalau sekarang sudah lewat seperti 7 baru KRS ya sudah salah mengulang saja. Kalau sekarang Bu. Dengan metode baru yang saya terapkan ini, kalau saya seperti itu tak suruh Hmm. ngulang. Supaya apa? Ya nantinya itu mereka itu apa ya? Dulu kan ngeremennya bayar carry ya, wes ngene-ngene. Akhirnya kan dia tidak punya sebuah planning bahwa saya itu mempunyai kewajiban. Ya saya kaitkan dengan itu loh pedoman akademik unik itu jelas di situ apa kewajiban mahasiswa, haknya apa. Saya gitu kan. Ya akhirnya termasuk di DPA saya itu ada satu yang sekarang Pak saya mau KRS ya sudah kamu nggak usah KRS cuti saja ada satu tuh saya nge-share ke grup itu semuanya sudah KRS kan saya wanti-wanti maksimal di minggu keempat harus semua KRS kalau enggak saya enggak mau ACC akhirnya kurang satu tadi WA Pak ini saya mau KRS nggak usah KRS kamu cuti saja saya gitu kan saya nggak mau approve saya gitu kan ya sudah akhirnya cuti. Nah, Oh. contohnya gitu, Bu. Jadi saya di DPA pun juga seperti itu. Makanya eh, kemarin saya share itu ya istilahnya apa? Bahwa saya merubah sebuah konsep itu ya siapa tahu ada diskusi dari dosen yang lain. Makanya kemarin saya share. Jadi makanya DPA saya itu full semua sudah KRS. Kurang satu tok kemarin. Tiga lulus, satu ndak. Kemarin ngomong, Pak saya mau KRS. Gak usah KRS, saya ndak mau approve, cuti saja. Lah terus apa benar? Bilang sama fakultas, Pak Agatha nggak mau approve, saya minta disuruh cuti. gitu kan. Ya sudah, akhirnya cuti ya ibu nggak tahu nggak di belum minta TT atau mbung ngilang mau malah. Wong dia saya tanya, lah kamu sudah bayar? Mau bayar Pak. Lah terus piye gitu. Jadi bilang mau KRS itu ya belum bayar kan gitu kan. Ya repot toh. Nah itulah dimanfaatkan dari dulu Bu. Saya itu sampai dulu waktu masih jadi wakil dekan satu tuh kau wesel ngurus kayak gitu. Mungkin tahu, Mas Ipip tuh tahu waktu saya masih di lab itu tiap hari itu kasus tuh enek. Beh, sampai saya punya buku catatan itu sekarang ada itu. Jadi kasus mahasiswa belum bayar ini banyak. Makanya saya coba metode ini ya, alhamdulillah akhirnya apa? Dulu saya tidak nerapkan metode itu banyak yang tidak KRS. Jadi minta tanda tangan itu kurang 2 pertemuan minta tanda tangan. Lagi piye lho. Sekarang dengan saya terapkan itu di awal akhirnya apa?
minggu keempat itu langsung clear, kurang satu orang tok. Ya, Iya. tuh. Nah, akhirnya satu orang itu yang tak suruh cuti gitu loh. Lah kira-kira banyak DPA-nya Burina banyak tuh yang belum KRS. Bukan bukan DPA saya, Pak. Cuma tadi baru masuk kelas dinamika tanah. Jadi saya kaget loh. Kok ada dua mahasiswa baru gitu. Hmm. Kemarin nggak ada kok. Sekarang ada. Ya, saya tanyain, kenapa kok baru masuk? Baru KRS katanya. Terus saya tadi coba memastikan ke Pak Umar, ternyata baru membayar, Pak. Belum sampai di enroll malahan namanya. Hmm. Nah, itu gimana? Masih piplas kita. Ya lah itu monggo lah. Kalau saya sudah menilai itu terserah karena kan ini saya merubah metode itu kan ya istilahnya sudah saya state di awal. Ya Burina kalau masih Ipip ya monggo kira-kira gimana? Terserah itu nanti gimana gitu loh. Nggih, nggih. Lah Bib, menurut Bib menanggapi itu Bib. Serba bingung, Anaknya Pak. sampean nek, Mas. Mas anaknya sampean loh, Mas. Siapa, Pak? Vinka Mbak Alija. Weh, itu memang DPA ruwet aku. dari awal Bu. Jadi DPA dua aku. orang itu kan dulu bermasalah sama saya itu Bu. Beh, Oh, gue. saya nggak tahu Pak Gata dulu tuh diem-diem aja kok di kelas. Tapi mulai semester teknik pondasi dinamis akhir itu agak-agak pripun gitu. Lah pas dinamika tanah ini dari awal kok nggak pernah masuk. Baru tadi dia masuk. Makanya saya kaget. Nah, Loh kamu ada di sini ternyata. ya sudah. Tapi Bib, menurut Bib. Aduh, Piye Mas, soalnya wis 7 pertemuan nek Mas baru masuk. Ya apa? Bib, 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 Bib. Tapi itu mahasiswa itu eh, ada yang ngulang nggak Bu? Tanya Ngulang aja. pripun? Nggak maksudnya Ngulang pripun, Pak? hasil akademisnya bagus nggak sekarang? Memungkinkan Oh, nggak lulus semester 7 ini? tidak, oh Pak, gitu. tidak, tidak. Itu Oh DPA bisa. saya, Pak. Tidak. Oh, apal. Nggih. Lah ya wes piye kira-kira. Lah lulus semester 8 mungkin nggak? Kalau yang Helija itu lulusnya semester 9 kalau nggak 10. Itu dari plot saya kemarin. Oh, oh itu Terus, DPA-mu toh? nggih, Pak, itu Iya, DPA Lah anaknya saya. piye Mas piye piye Ipip. jajal wis cerita piye piye piye. Ya kita tracing dulu itu aja piye piye jajal piye cerita piye. Kalau yang Helija itu semester 9 kalau nggak 10, Pak. Itu Oh. lulusnya. Itu Oh, terus terus sing Vinka. kalau yang Vinka itu kan baru kontak hari ini. Itu kalau Mm-mm. dari nilainya itu nggih banyak yang mengulang sih. Lah kira-kira semester piro? Sebentar, Pak. Kalau Vinka itu Anakmu ruwet-ruwet tuh. Kurang rawat, tegas Pak. iki bapake iki. Ya. Ngono ki ya digoleki to, Beb. Dikeki anu sampai semester 7 ya aku tak tegesi ngono ya KRS lho, Beb. Yo duwe dhuwit lho asline, Beb. Menghilang, Pak. Lho, nggonku tak chat ning grup akhirnya ya moro kabeh akhirnya. Tak wanci wae tak ancam oh. Kamu Zoom nggak datang nggak datang udah kamu cuti saja saya gitu kan. Muncul akhirnya KRS ya Anlon. Track recordnya bagus, Beb. Satu tok sing bleset. Beb, Beb, Jajal. Coba kita amati dari situ aja Burin nanti coba lek memang anu nanti diputuskan piye coba. Nggih, Manut Mas Ipip gue selaku bapaknya piye bariki. nggih. Soalnya yang di pertemuan saya kan nggak hadir semua. Nanti hadirnya di pertemuannya Mas Ipip, Pak. Lah berarti kan Maksudnya cara 7 Burina nilai pertemuan kosong nggak toh. dapat nilai. Eh, Iya, nol toh berarti. kosong. Wes piye piye piye. Bapaknya piye. Kalau kalau yang aduh gitu, Pak. Loh, lah iya piye sih Saat datamu sa, piye. Seakan sakjane, Pak, tapi ya nggih Ya situ pripun manut ngono wis lho. manut bapaknya iku lah aku manut DPA-ne lho bapaknya piye piye. Sebenarnya kemarin waktu ke bimbingan yang Helija, yang udah bimbingan Helija, Pak Vin kan belum bimbingan. Yang Helija kemarin udah tak tanya, loh kok baru KRS sekarang? Terus nanti Heeh. perkuliahannya gimana? No, terus kenapa nggak ambil cuti aja? Ngoten, kalau ngoten sekalian. Terus nggak apa-apa Pak, pengen kuliah. Nanti nilainya jelek gimana? Nggak apa-apa, ngoten sih Pak. Maksudnya, nggih.
dinilai apa adanya aja sesuai dengan misal dia kalau nggak hadir memang mengerjakan tugas nggak dinilai, kalau nggak ya nggak atau mawon. Oh, Ya lele Burina nol ya gak lulus, Bib. Second persen. Nggih, Lah iya mata toh. kuliah lintune nggih ngoten, Pak. Lah iya padha itu gak lulus tuh, mengulang toh. Ya, ya kira-kira 50% ada enggak Burina? Kan nanti pembagiannya kan 50-50 ya toh, Bib. Nggih, nggih. ya, Nah, lele lima puluh lima lima puluh puluh lima Burina puluh saiki baru masuk berapa? 7 ya, Bu ya? tujuh tujuh Baru tujuh masuk delapan 7. berarti saya masuk ya, dua pertemuan saja. Kalau minggu depan misalkan Halija mengumpulkan tugas, berarti ada nilainya. Nah, lah ya wis mesti diatur ya, Bib. Lah si Vinka Bib, yo elek ngono nilainya. Nggih sih, Pak. Kita Ya lihat belum dari ketemu sini. malah. Itu malah malah baru ngechat tadi sore. Oh. Ya sih tergantung bapaknya wis terserah piye kuwi. Bapak itu. Lah iya gitu loh. Makanya lah aku DPE tak tegesi dari awal, Bib. Jadi kalau memang anu ya harus segera KRS. Nggak punya uang ya mbo caramu piye kewajiban itu saya gitu kan. Karena kadang itu mahasiswa itu memanfaatkan wis dikei duit wong tuane, kadangnya dientek nih. Saya pernah kasus itu. Hmm. Nah, sampai tak panggil orang tuanya, "Loh, Pak, saya sudah kasih, Pak." Oh, saya buat beli HP. Pencor ya. Dulu ada kasus gitu, sampai tak panggil orang tuanya. Waktu tahun 2020 kalau nggak 21 itu. Ya. Ya wes nanti jenengan koordinasi sama si Pip aja, Bu, selaku bapak iki piye mbuh wis kuwi. Mbuh nilainya piye Nggih, wis. Gitu loh. Ya. nggih. Ya wes mungkin ada lagi, Pip. Bu Rina. Ampun, Mungkin Sudah ya. sampun, sampun. Ya wes. Oke, nanti anu ya, Selasa depan kita libur dulu. Saya tak ngurusi Nggih. seminar hasil dulu, nanti kita ketemu lagi di Selasa depannya lagi. Ya. nggih. Oke, alhamdulillah kita sudah clear di diskusi ini. Banyak hal yang kita anu kita bahas. Nah, mungkin anu Bib, tolong aku pesen ke Kaprodi Bib ya. Tolong gawe no iki mau ya, apa penambahan mata kuliah mau lho. Nggih, Coba nggih. buat no berita acara nanti kita tanda tangani bertiga. Atau piye lah, atau lek memang aku tok koordinator rumpun enggak apa-apa. Jadi tolong buatkan bahwa penambahan geologi mau, terus pondasi ada praktek, terus tambah kuliah teknik gempa ya, teknik gempa, terus kemudian itu apa? Pemutaran dua jadi 3 SKS satu praktek. Oh ya berarti dua geologi, tiga gempa, terus satu itu tambahan Mektan dua ya, wes ya, gawe ya. Nanti Nggih. eh, apa sing sering ning kampus anu kan ketemu Kaprodi nanti coba bicarakan ngono lho, dari hasil diskusi rumpun ini. Ya. Oh ya terus untuk Bu Rina Abacusnya sudah ketemu Bu softwarenya sudah beli sudah running. Sudah sudah janjian di minggu depan besok Pak, hari Minggu baru diinstalkan mereka. Oh Saya gitu. mintanya pas weekend soalnya. Iya, Oh. installnya. Tapi notebooknya Bu Rina sudah kuat ya maksudnya sudah di-upgrade atau belum? Kemarin saya tanya ke tukang Shopee-nya, kalau misalkan spesifikasinya sebegini gimana gitu. Katanya bisa dicoba dulu, Kak, gitu. Oh ya sudahlah coba Tapi dulu saya aja. sudah mindahkan aplikasi yang lain, ya. Sudah Oh saya gitu. pindahkan. Iya iya iya. RAM-nya berapa toh punya Bu Rina? 4 atau 8? 8. Oh cukup lah kayaknya. Core i3 ya Bu? Atau gimana? Iya. Oh, Ini Ryzen 3. Setara 5 nggak sih, Pak? i5. Ryzen ini Beb. Aku gak lali Beb. Cocok itu. Ryzen 3, Mas. Ryzen bagus sih, Pak. Udah kayak Intel lah. Oh ya sudah. Ya wes lah. Dicoba aja lah. Yang penting Iya. segera running aja Bu. Iya, Api coba pokoknya Abacus itu dicoba. menarik sebetulnya. Ini loh. Ya. Oke gitu ya. Iya. Kita akhiri diskusi hari ini. Nanti tolong Beb, Jolali CPMK iki dinteni aku harus Burina. Besok kalau enggak kotak Bu. Nanti besok parani ke lab Bu lek belum mari Bu. Belum digarap. Ya. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya dan diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agatha dan Mas Yeay, ya Ipin. sama-sama Sip. ya. Ya, Dina.